Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Daryanto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang terdiri atau terbangun di tahun 1293 sampai abad ke-15 sebelum Masehi. Kerajaan ini adalah kerajaan terbesar di Nusantara, di bawah pegangan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang berkembang pesat, termasuk di Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Bali, serta menjalin hubungan internasional di sana. Namun, kerajaan ini semakin turun dan hancur akibat konflik internal dan serangan dari Demak. Namun, kerajaan ini masih menyimpan sejarah, seni, serta sastra di budaya Indonesia. Salah satunya adalah Trowulan yang menjadi bukti kejayaannya. Nah, disinilah kita tahu bahwa Trowulan adalah sejarah dari Majapahit. Maka dari itu kita harus menjaga sejarah-sejarahnya dan menjaga seni-seninya yang setelah pahlawan kita buatkan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek kebudayaan di Majapahit. Aspek kebudayaan di Majapahit itu ada 3. Yang pertama, sastra karya terkenal di negara Kartagama oleh Empu Prapanca dan Sutosomo oleh Empu Tantular yang dihasilkan pada masa ini. Dalam Sutosomo terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan toleransi agama. Kita dapat bertoleransi agama kepada orang lain. Kita dapat menghargai dan menghormati agama orang lain. Dan kita juga harus menghargai agama kita sendiri. Yang kedua ada arsitektur. Majapahit banyak sekali meninggalkan candi seperti Candi Penataran dan Candi Tikus yang menunjukkan kemajuan dalam seni bangunan dan relief. Yang ketiga ada seni. Seni ukir dan seni pahat itu sangat berkembang pesat yang dilihat dari anca dan reliefnya yang menunjukkan kehidupan sehari-hari. Itu dia aspek dari kebudayaan Majapahit. Terima kasih. Hai, di sini saya akan menjelaskan pemerintahan Majapahit. Pemerintahan Majapahit yaitu bersifat teritorial, yaitu ada 5. Yang pertama ada Rakyat Mahantari Kartini, yaitu Praputra Raja. Yang kedua ada Rakyat Menteri RI Pakiran-Kiran, yaitu Menteri Pembuat Kebijakan. Yang ketiga ada Dharma Diaksha, yaitu pejabat keagamaan Siwa dan Buddha. Yang keempat ada Dharma Upatati, yaitu pengaku keagamaan. Yang kelima ada Supta Prabu, yaitu Dewan Pertimbangan Raja. Sistem pemerintahan Majapahit yaitu ada 12 wilayah. Yang utamanya yaitu ada Daha, Kehidupan, dan Tahupa. Itu sekian. Halo semuanya, nama saya Nazma Aulia Rahmawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang agama pada masa Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini bercorak Hindu-Buddha. Tetapi ada bukti juga bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh penduduk Kerajaan Majapahit. Lalu, di Kerajaan Majapahit ini ada berbagai macam agama. Pertama, ada yang memeluk agama Hindu, ada yang memeluk agama Buddha, dan Siwa Buddha. Lalu ada yang memeluk kepercayaan lainnya, yaitu kejawen atau animisme. Halo, aku Kela Mesya Sabina, kesenian dipanggil Mesya. Jadi aku ingin menjelaskan apa sih seni di Majapahit. Jadi seni di Majapahit itu menggabungkan unsur agama Hindu dan Buddha untuk mencerminkan kekuasaan dan kejayaan yang ada di sana, seperti candi, patung, dan relief. Nah, serta menunjukkan seperti logam dan keramik untuk mencerminkan kekuasaan yang ada di sana. Pengaruhnya kepada Indonesia Madinah. Maksudnya gimana? Jadi walaupun Majapahit sudah sangat lama, nah masih ada tuh pengaruh-pengaruhnya ke Indonesia zaman sekarang. Contohnya apa? Yang pertama, kebudayaan dan kearifan lokal. Ada contohnya. Jadi Majapahit itu meninggalkan warisan-warisannya. Yang pertama ada seni ukir yang pernah ditinggalkan oleh Majapahit. Nah ada juga arsitektur candi yang masih jaga oleh NKRI kita, negara kita masih jaga sampai sekarang. Nah lalu ada juga yang kedua. Yang kedua itu kebijakan multikulturalisme. Nah, Majapahit itu menerapkan kebijakan multikulturalisme
yang itu toleransi. Nah, yang kita tahuin Indonesia ini masih menerapkan nilai toleransi, yaitu yang kita tahu tuh kita harus kan menghormati agama satu sama lain dan tidak boleh ada perbedaan. Nah, itu masih diterapkan oleh NKRI kita. Lalu ada juga yang ketiga. Yang ketiga itu kekuatan ekonomi, sistem ekonomi dan perdagangan. Nah, itu gimana maksudnya? Yang kita tahu tuh kerajaan Majapahit itu merupakan kerajaan yang sangat kuat dan juga sangat luas. Nah, di situ tuh kalau sudah sangat luas berarti sistem ekonomi dan perdagangannya itu sangat kuat. Dan kekuatan sentralnya juga pun sangat kuat. Nah, tentunya sistem ekonomi dan perdagangannya juga kuat kan. Nah, jadi sampai sekarang pun berpengaruh sistem ekonomi dan perdagangannya. Gitu.